Yes, oke. Selamat datang di Ramalan Primbon edisi 16 besar setelah kita libur selama 1 minggu. Yoi, karena saya sedang kedukun dan editor saya lagi menstruasi. Bangsat kau. Baiklah, kita mulai ramalan edisi pertama pada 16 besar. Antara pertandingan Belanda melawan Ceko, di mana akan dilakukan di Budapest. Bajingan nih, apa suaranya kucing ya? Budapest di Hungaria. Kita mulai dari pelatih dari Belanda. Ada Frank de Boer, tetap Frank de Boer dengan weton Jumat Pon, dan dari Ceko kita ada Jaroslav Sivaki dari Ceko, kelahiran 3 November 1961 dengan usia 59 dengan weton Jumat Pon juga, di mana nanti pertandingan ini akan mempertemukan dua orang dengan weton yang sama, yaitu Jumat Pon Sterling. Kita mulai untuk keduanya, Jumat Pon dari Belanda dulu. Di sini karakter Jumat Pon adalah pendiam, bikin orang penasaran, seperti kuis. Di sini orangnya pendiam, tidak sabaran, emosional, tapi punya tenaga yang kuat. Mereka salah satu orang yang punya bakat untuk menjadi seorang atlet dan juga untuk menjadi manajer. Ini keduanya punya bakat yang sama, salah satu talenta yang berjalan sesuai primbon. Untuk hari baik mereka, Jumat Pon ini berada pada hari Kamis dan juga Minggu. Jadi untuk Frank de Boer dan juga Jaroslav Sivaki sama-sama hari baiknya sama, Kamis dan juga Minggu. Selanjutnya untuk arah yang beruntung, mereka juga berada di timur dan barat, sama timur dan barat. Jumat Pon juga ngaweri. Jadi yang menentukan keberuntungan mereka di sini adalah usia, angka keberuntungan dan arah, karena kemungkinan arahnya berbeda di sini. Kita mulai dari arahnya dulu. Frank de Boer berangkat dari Belanda menuju Hungaria, itu menuju ke barat daya. Jadi rodok ke barat-baratan. Rodok Purno didik, ini film barat Purno. Terus untuk Jaroslav Sivaki itu juga berangkat menuju ke barat daya juga. Jadi untuk arah keberuntungan keduanya masih bisa dibilang sama di sini. Sama-sama punya karakter pemain bola, sama-sama punya bakat pemain bola, manajer, arah keberuntungan juga sama. Kemudian dari usia, nah ini baru kita bisa membandingkan keduanya dari usia. Frank de Boer sendiri usianya 51 tahun. Dengan keberuntungan untuk Jumat Pon di usia 51 tahun adalah 2. Dari 1 sampai 6 nilainya 2. Itu jadi lumayan cukup cenderung ke kurang di sini. Sementara untuk Ceko sendiri, pelatih Ceko di sini usianya 55 sampai 60 tahun. Dia usia 59, nilainya 0. Jadi sedang terpuruk dianya. Dari sini kemenangan untuk usia dimenangkan oleh Frank de Boer dari Belanda. Oke, Bor. Selanjutnya untuk peruntungan yang lain, yaitu dari angka keberuntungan. Mereka juga punya angka keberuntungan yang sama, yaitu 9,
7, 6, 3, dan 1. Maka kita akan mencocokkan pemain siapa saja yang lebih baik untuk nomor 9, 7, 6, 3, 1 dari tiap kesebelasan. Wah, ini review yang sangat menarik sekali ini. Jadi kita mempertimbangkan nilai-nilai dari tim masing-masing. Kita lihat dari Belanda 9, di sini ada De Jong. Untuk 7 ada Steven Berghuis. Tidak begitu terkenal ki. Jerguis apa sih cok? Iki sejenis nama-nama ini. Nama-nama martabak ini ya. Di sini ada De Jong, ada De Jrit, ada De Ligt loh. Ada dedenya semua loh, kayak kopi-kopian gitu loh, namanya kayak jenis kopi-kopian. Ada De Jrit nomor 7, ada De Ligt, ada kipernya di Belanda ada Schellenberg. Wah. Namanya kurang begitu terkenal untuk kalangan persepak bolaan. Di sini yang terkenal ada De Jong, ada De Ligt juga lumayan. Kipernya juga oke di sini. Tapi pemain tersebut yang kemungkinan akan bawa keberuntungan untuk pelatih dari Belanda. De Ligt iku wong Jawa. De Ligt, ya orang Jawa. De Ligt kalau makan itu De Ligt apa tuh? Ndelok lho. Anco, ndelok cuk. De Jong ini Wong Kalimantan. Pak D-nya, kalau Bude Jong, kalau cewek Bude Jong, kalau cowok Pak De Jong, begitu ya orang Jawa ini. Bagus, Pak De Jong dan Bude Jong. Bude Ligt dan Pak De Ligt, begitu ya teman-teman ya. Ini orang Jawa ini kayaknya ini, yang dari Belanda. Kan tahu jajah Indonesia. Pernah jajah Indonesia, makanya dia nama-namanya masih ada Jawa-Jawanya di sini. Seklembrek loh, Saklembru. Nah, ini di sini Jawa sekali nih orang Belanda ini nih. Berguis kayak jerawis ya gitu. Wes Jawa sekali ini sini. Selanjutnya ya. Untuk angka keberuntungan dari Ceko sama juga 9, 7, 6, 3, dan 1. Nomor 9 ada T. Holes. Nah, T. Holes ya betul Soleh. Ini ya kalau dibalik di Malang T. Holes ini Tuan Soleh. Ya begitu ya sepertinya di sini. Tidak begitu terkenal juga. Nomor 7 ada Antonin Barak. Ini saudaranya Alde Barak ya. Ikatan cinta. Tuan Kalas. Ini kalau di Malang salak ya ini. Mangan apa Jas? Kalas. Nah itu salak ya begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ke Malang begitu. Ini antara pertandingan martabak manis melawan buah-buahan sepertinya ini akan pertandingannya. Kemudian nomor 6 ada Celuska. Nah, tak pikir celutak bang jenenge. Celutak lancang kalau dalam bahasa Jawa ya. Ada Faklik. Nah, ini kipernya namanya Faklik ini. Nah, bojone namanya Fulik. Nah, itu Fuklik ya. Kebetulan di sini dari Ceko pemainnya tidak begitu tidak begitu rupawan untuk kalangan sepak bola ya. Palingan cuman ada yang main di Atletico Madrid itu 1 orang, cuman ya so-so lah kayaknya ini. Selanjutnya untuk keberuntungan usia, De Jong tadi nilainya 2. Sementara untuk pelatih Ceko, Jaroslav Sivaski tadi itu usianya 59. Dan untuk 59 weton Jumat pon nilainya sedang 0. Sedang jelungup. Arah keberuntungan sama dan dia menuju ke barat daya, barat, timur, tenggara, selatan, barat. Iki barat apa ini? Barat ke selatan itu apa? Barat apa?
Timur Tenggara Selatan, Barat Daya, menuju Barat Daya, bener. Keduanya menuju ke arah Barat Daya, jadi tidak menuju ke arah keberuntungan yang hakiki, rodok serong di sini. Terus nilai keberuntungannya masih dimenangkan oleh pelatih Belanda. Terus kualitas pemain di sini tampaknya dari angka keberuntungannya Belanda lebih diuntungkan di sini. Maka prediksinya kemungkinan adalah 2-1 untuk Belanda, kemenangan untuk Belanda, dan kemenangan pasti akan tipis antara 1-0 atau 2-1 di sini. Jadi kalau misalnya kalian berjudi, pastikan kalau misalnya pur setengah, kalian ya tetap ceku lah di sini. Kalau pur setengah ya di situ. Kalau misalnya lek-lekan ya bagus gitu. Mending Netherlands di situ. Di sini hanya selisih usia dan juga keberuntungan dari pemain-pemain yang sesuai angka keberuntungannya tadi. Itu saja untuk Primbon hari ini. Jangan lupa like, subscribe konten ini. 1 hari 3 orang saja buat subscribe. Tolong. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di ramalan selanjutnya.